Sebetulnya setiap bahasa itu pada dasarnya sama. Di video ketiga kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentukan kalam. Unsur-unsur pembentukan kalam atau disebut dengan kalimah kalau istilah Arab. Tapi ada bedanya kalimah dalam pengertian bahasa Arab dan kalimah dalam pengertian bahasa Indonesia. Oh beda? Beda. Kalau kalimah menurut bahasa Arab dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata. Contoh, Zaidun itu adalah kalimah dalam bahasa Arab. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Oh. Muhammadun kata. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Arab disebut jumlah. Maka ada istilah jumlah mufidah, kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Contoh, daraba Amrun kalban. Amr telah memukul anjing. Itu kalimat sempurna. Atau dalam istilah Arab jumlah mufidah, kalimat sempurna. Sekarang unsur pembentuk kalam dalam bahasa Arab itu yang pertama ada yang disebut dengan isim, yang kedua fi'il, dan ketiga huruf atau haraf. Apa yang dimaksud isim? Isim itu artinya nama. Jadi nama orang, nama tempat, nama hewan, nama tumbuhan, seluruh nama itu adalah isim. Atau bisa juga dikatakan isim itu adalah kata benda. Oh iya, kata benda. Isim itu adalah kata benda. Iya. Misalnya hajarun batu, samaun langit, qalamun pulpen, kitabun buku. Kata benda. Kata benda. Itu isim. Iya, isim kata benda. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi setiap kata kerja, baik masa lampau atau masa yang akan datang atau masa yang sedang dilaksanakan atau masa sekarang, itu adalah fi'il. Misalnya sedang duduk, akan duduk, atau telah duduk, telah datang, akan datang, atau dia sedang datang. Misalnya sedang membaca atau sedang sholat, nah itu juga semuanya adalah fi'il. Jadi fi'il itu bisa berhubungan dengan waktu. Jadi kata kerja itu bisa dikenai waktu. Beda dengan kata benda ya? Beda dengan kata benda. Kalau kata benda tidak bisa. Batu tidak bisa. Sedang batu. Sedang batu. Akan batu. Akan batu. Nah, yang ketiga adalah huruf. Huruf ini sebetulnya bukan huruf yang tidak berarti. Huruf ini adalah sesuatu yang bukan isim, bukan pula fi'il, memiliki arti cuman tidak bisa dipahami jika tidak dirangkai dengan kata yang lain. Ya. Misalnya kata tanya, hal. Hal apakah? Apakah itu tidak bisa dipahami jika tidak disambung dengan kata lain? Kalau seperti ini, hal anta tilmidun. Apakah engkau seorang murid? Baru bisa dipahami. Oh iya. Hal haza qalamun. Apakah ini pulpen? Baru bisa dipahami. Iya. Atau misalnya min. Min itu artinya dari. Dari itu tidak bisa diartikan jika berdiri sendiri. Min, dari. Iya. Ya kecuali kalau disambung dengan kata lain. Misalnya minal madrasati, dari sekolah. Ana min Jawal Gerbiyah, saya dari Jawa Barat. Iya. Nah seperti itu. Baru bisa difahami huruf tersebut jika dirangkai dengan kata lain. Bisa di awal ataupun di tengah. Jadi syarat pembentukan kalam menurut ilmu nahwu itu isim, fi'il, dan huruf. Harus ada isim, fi'il, ataupun huruf. Bisa semuanya ada, bisa hanya dua. Oh iya. Bisa semuanya ada, bisa hanya dua saja. Dan nggak boleh hanya satu. Tidak boleh hanya satu. Atau satu jenis. Satu jenis, misalnya begini, min, itu huruf saja, tidak bisa dipahami. Atau misalnya amr, hanya satu kata saja, tidak bisa. Atau amr, gufron, nggak bisa. Amr, gufron, nggak bisa. Iya. Kecuali pakai huruf, misalnya amr wa gufron. Itu baru ya? Baru, karena ada isim, ada huruf. Atau misalnya ada fi'il, ada isim. Jalasa Muhammadun. Iya. Ada jalasa fi'il dan Muhammad isim. Nama kan, Muhammad itu nama. Jalasa duduk, kata kerja. Iya. Nah, berarti jalasa kata kerja. Fi'il. Muhammad kata benda. Nama
dari seseorang, maka itu isim. Jadi jalasa dan Muhammad himpunan dari fiil dan isim. Oh iya, jadi kalau disimpulkan kalam itu terbagi ke dalam 3. Iya. Satu isim yakni kata benda, fiil kata kerja, dan huruf yang tidak termasuk kata kerja ataupun kata benda, namun bisa memiliki arti kalau disandingkan dengan kedua yang tadi ya, Ya. atau fiil ataupun Huruf, isim. isim. Dan huruf itu seperti kalau di bahasa Indonesia dan yang apakah seperti itu. Seperti itu. Oh iya. Sebenarnya kalau kita analisa logika bahasa Arab dan logika bahasa Indonesia atau yang lainnya hampir semua sama ya. Sebetulnya setiap bahasa itu pada dasarnya sama.